Dan dulu jarang orang dari Indonesia berangkat ke Yaman untuk belajar. Beliau cuma dapat jatah roti 2 biji sehari. Amin ya rabbal. Cerita yang akan Al-Fakir sampaikan tentang Syekh Ali ini bukan dapat dari Google, tapi ini yang saya ingat dari kakek saya, Syekh Muhammad bin Ali Bassalam. Saya dari kecil diambil oleh kakek saya, diasuh oleh beliau, kemudian dididik oleh Abuya Syekh Saleh bin Muhammad Bassalam. Bahkan beliau yang menarik Al-Fakir untuk belajar di pondok di Madrasah Diniyah. Kemudian beliau yang mengantarkan Al-Fakir ketika ke Jawa Timur. Di antaranya Syekh Ali ini beliau belajar di Yaman, di tempatnya Al-Habib Abdullah Syari, kurang lebih 8 tahun. Selama beliau tinggal di sana, kata kakek saya, beliau cuma dapat jatah roti 2 biji sehari. Jadi sering puasanya. Kalau santri Darussalam enak makannya. Mudah-mudahan walaupun makannya enak, niatkan itu makanannya ulama, makanannya Buya, biar kita dapat sirnya. Makan cuma dapat 2 roti 8 tahun. Dan dulu jarang orang dari Indonesia berangkat ke Yaman untuk belajar. Kemudian beliau melanjutkan di As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Pulang beliau menjadi seorang faqih ahli fikih. Beliau kata Jati Syekh Muhammad, dikenal dengan kitab laku, kitab yang berjalan. Kenapa? Sebab setiap ada orang tanya, beliau jawab lengkap dengan referensinya. Oh, itu jawabannya di kitab ini, menurut imam ini halaman sekian, jilid sekian. Dan kalau dibuka tepat, sehingga dikenal dengan kitab laku. Beliau dengan kealimannya, dengan ibadahnya, tapi beliau hatinya sangat cinta, hormat, takzim kepada ulama. Alim, takzim kepada ulama. Karena takzimnya beliau, hormatnya beliau, cintanya kepada beliau terhadap ulama, beliau pun dicintai ulama. Beliau pun dihormati ulama. Bahkan beliau cinta kepada habaib pun cinta kepada beliau. Dulu pernah di Jadi Barat ini kedatangan ulama besar, yaitu Al-Habib Salim bin Jindan, kakek daripada Al-Habib Jindan. Ketika Al-Habib Salim bin Jindan sampai ke Jadi Barat, para habaib rebutan. Ya Habib, bayyin indana. Habib, nginepnya di tempat kami. Habib, nginep tempat Habib. Apa jawabannya Habib Salim bin Jindan? Lah, ana bau bayyin inda Ali Bassalam. Tidak, aku nginepnya di tempatnya Syekh Ali Bassalam. Dipilih. Waktu itu Syekh Ali gak berani nawarkan karena banyak yang lain yang sudah menawarkan. Tapi ternyata Habib Salim lebih cinta, lebih memilih tinggal di tempatnya Syekh Ali bin Ahmad Hasan. Padahal beliau itu zu karomatin, punya keramat, cuman lebih nampak ilmu. Karena inilah ajaran dari guru-gurunya. Punya keramat tapi yang ditampakkan ilmunya, bukan keramatnya. Di antara keramatnya, Syekh Muhammad bin Ali Bassalam pernah mau berangkat haji. Ketika beliau akan berangkat haji, pertama kalinya tahunnya saya lupa, terjadi huru hara di Indonesia. Indonesia kurang kondusif waktu itu keadaannya. Gak tahu tahunnya saya lupa. Akhirnya Syekh Muhammad ini mau berangkat haji was-was. Ini kira-kira saya aman gak berangkat haji? Saya aman gak berangkat haji?
Suatu hari Syekh Muhammad ini pagi-pagi dipanggil sama Syekh. Dipanggil, suruh masuk ke kamarnya. Sesampainya Syekh Muhammad ini masuk di kamarnya, Syekh Ali ngomong, "Ya Muhammad, syuf hadza tahtal bizana." Isfi tahtal bizana. Wahai Muhammad, itu lihat di bawah lemari ada apa coba? Syekh Muhammad datang cuma suruh lihat kolongnya lemari. Cuman karena beliau ayahnya dan gurunya dan Syekh Muhammad anak yang soleh taat, nggak pakai tanya ada apa suruh lihat kolong. Mungkin kalau anak sekarang, ayo lihat kolong, buat apa? Syekh Muhammad langsung lihat kolong. Ternyata di kolong ada surat. Syekh Muhammad ngomong sama ayahnya, "Fi risalah ya Pak, ta'al jibli risalah, sini bawa suratnya." Setelah dibawa, dibuka sama Syekh Ali, dan surat itu baunya wangi. Di kolong tapi baunya wangi. Dibuka, ternyata surat itu dari gurunya, dari As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Mani. Belum ada kantor pos. Dibuka, intinya surat ini mengatakan walada Muhammad khalli yasir salim wayarji salim wahid. Muhammad anakmu wahai Ali, biarkan dia berangkat selamat insyaallah. Pulang selamat dan beruntung. Akhirnya mantap Syekh Muhammad berangkat menunaikan ibadah haji. Sebelum berangkat, Syekh Ali berpesan, "Ya waladi ya Muhammad, ba'dan idza kunta fi Makkah, zur Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki wa safihu wa talub minhul ijazah." Wahai Muhammad, wahai putraku, nanti kalau kamu sudah di Mekah, sowan kepada Sayyid Alawi, datang dan minta doa serta minta ijazah. Ya, kata Jibril. Berangkatlah Syekh Muhammad ini ke Mekah dengan kapal pelaut. Hajinya 7 bulan dulu. Berangkat. Ketika di Mekah, Syekh Muhammad masuk ke Masjidil Haram, iktikaf di Masjidil Haram. Syekh Muhammad melihat banyak halaqah ilmiah, bundaran-bundaran ilmu, majelis-majelis ilmu mengepung ulama. Ada satu majelis yang paling banyak. Akhirnya Syekh Muhammad penasaran, kok itu majelis paling ramai yang hadir. Syekh Muhammad ikut kumpul di sini. Ternyata itu majelisnya Sayyid Alawi Al-Maliki yang paling ramai. Melihat Sayyid Alawi terhormat luar biasa, muridnya sangat banyak, saya punya kakek Syekh Muhammad minder mau ketemu. Ya Allah, ini gimana cara ketemu? Nah ini tawadhu ini penting. Syekh Muhammad belajar kepada kakeknya Syekh, mau ketemu ulama masih minder. Ya Allah, saya orang seperti ini, gimana cara ketemunya? Akhirnya setelah majelis selesai, Sayyid Alawi pun akan kembali ke mobilnya. Banyak yang rebutan salaman, dikawal kanan kiri. Syekh Muhammad hanya mendekat ke tempat yang akan dilalui oleh Sayyid Alawi. Subhanallah, tepat di depannya Syekh Muhammad, Sayyid Alawi berhenti. Kemudian Sayyid Alawi mengatakan, "Inni la ajidu riha Yusuf, inni ajid rih Syekh Ali Basalam." Kata Sayyid Alawi, sungguh aku mencium baunya Yusuf, dan aku sekarang mencium aromanya Syekh Ali Basalam. Dengar seperti itu, Syekh Muhammad itu jantungnya langsung berdetak, deg-degan. Ya Allah, Syekh Ali, apa karena ada saya di sini? Akhirnya memberanikan diri, musafahah dan mengatakan, "Ana walad Ali, saya ini anaknya Syekh Ali. Anta walad Ali Basalam, ta'al, terus naik." Dipegang tangannya, masuk ke mobilnya bareng ke tempatnya Sayyid Ali. Mau berangkat dapat surat. Ini kan karomah ketemu karomah. Sampai di sana Sayyid Alawinya langsung ngerti bahwa di situ ada putra murid tercintanya, yaitu Syekh Ali Basalam. Bukan sembarang. Sampai akhirnya Syekh Muhammad bertemu Syekh Alawi, mendapatkan berbagai macam ijazah, mendapatkan berbagai macam sanad ilmu, mendapatkan berbagai macam amalia, pulang disampaikan ke ayahnya,
ke Syekh Ali nangis sejadi-jadinya dan mengatakan ada yakfi ya Muhammad, itu cukup buat pegang boleh. Suatu ketika setelah sebulan haji, tiba-tiba Syekh Muhammad ini menghadap kepada ayahnya. Syekh Muhammad mengatakan, wahai ayahku, wahai Syekh Ali, aku mau ke Surabaya dan aku ingin sekalian ziarah Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Amin Tangguh, atau dikenal dengan Habib Soleh Tangguh. Kata Syekh Ali, ziarah, ketemu berapa? Nah, datang ke tempatnya Habib Soleh Tangguh sore. Akhirnya Habib Soleh Tangguh mengatakan, ya Muhammad, begini, Muhammad nginep sini, jangan pulang. Nginep di tengah malam, pertengahan malam, dieselnya Habib Soleh Tangguh ini mati. Jadi belum ada listrik. Penerangan rumahnya Habib Soleh Tangguh pakainya diesel. Dan diesel itu disambungkan ke tetangganya gratis. Jadi sekampung itu terang karena ada diesel. Dieselnya mati, akhirnya bilang, Syekh Muhammad terbangun. Ketika Syekh Muhammad terbangun dari tidurnya, dengar suara rumahnya Habib Soleh Tangguh, pintunya itu terbuka, pintu rumahnya itu terbuka, ada suara. Akhirnya Syekh Muhammad itu keluar, ternyata Habib Soleh Tangguh keluar. Habib Soleh Tangguh keluar. Syekh Muhammad tanya, Habib Soleh, mau kemana? Habib Soleh ini mau ke bengkelnya diesel biar benar. Akhirnya Syekh Muhammad kerahkan senter, dinyalakan. Ini Habib Soleh Tangguh, hadiah buat kebetulan Syekh Muhammad bawa senter. Dapat senter tanpa diminta, Habib Soleh Tangguh langsung doa, Allah yunawwir alaik fi dunya wal akhirah. Wahai Muhammad, Allah akan memberikan penerangan dunia dan terbukti. Pulang ini diceritakan kepada Syekh Ali. Syekh Ali langsung nangis lagi sejadi-jadinya dan mengatakan, hada yakfi, itu juga cukup untuk wahai Muhammad. Yang terbukti dari doanya As-Sayyid Ali, dari doanya Habib Soleh Tangguh itu banyak sekali. Ketika salah satu buktinya, ketika Syekh Ali wafat, Syekh Ali cuma punya satu putra, Syekh Muhammad. Jadi otomatis Syekh Muhammad ini mau gak mau harus gantikan ayahnya, mengajar di majelisnya, kemudian memenuhi undangan yang biasa ke Syekh Ali, menemui tamunya Syekh Ali. Hari Ahad pertama setelah Syekh Ali wafat, Syekh Muhammad mau taklim, mau ngaji, mau ngajar di majelisnya. Syekh Muhammad itu gemeter, kata nenek saya. Kata Syekh, kata Bapak Latifah, Syekh Latifah Assalamualaikum. Katanya gemeter. Maaf, rasanya nenek saya. Terus ngomong sama istrinya, sama nenek saya. Kamu gemeter. Istri yang solehah mengatakan, berangkat. Insya Allah bisa. Akhirnya dipakai jas sama istrinya biar gak terlalu berangkat. Insya Allah sekali, dua kali lancar, dan subhanallah yang hadir malah jadi ribuan. Sampai ada tulis reward, sampai ada snapshot yang tadi ribuan. Benar-benar memberikan cahaya penerangan kepada umat. Mudah-mudahan di akhirat sana beliau juga mendapatkan cahaya dari Allah. Nah, Syekh Muhammad ini dakwahnya gak putus. Kita saksikan sekarang putranya Abu Ya Syekh Soleh bin Muhammad Basal. Ini keramatnya Syekh Ali terbukti sekali. Jadi ketika saya punya nenek lagi mengandung Syekh Soleh, mengandung Abu Ya Syekh Soleh, itu setiap bulan ganjil kalau tidak salah mimpinya rembulan terang. Tapi lama-lama rembulannya redup. Nanti nenek saya dalam mimpinya mengucapkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bulannya terang lagi. Nanti redup lagi, nenek saya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terang lagi. Sampai akhirnya terbangun. Dan ini nggak sekali, dua kali mimpi seperti itu. Subhanallah, nenek saya nggak cerita, dikira itu mimpi biasa. Dipanggil sama Syekh Latifah, kunci itu apa? Latifah, kamu mimpi apa? Ya, saya mimpi rembulan. Nanti redup, saya ucap la ilaha illallah, terang. Itu yang di perut nanti akan menjadi penerang. Dengan
zikir. Subhanallah, beliau sering mengatakan majelisnya majelis zikir kebanyakan, dan majelis taklim zikirnya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika beliau lahir, Syekh Saleh lahir, Syekh Muhammad ini punya putra 9, wafat 1, jadi tinggal 8. Syekh Saleh ini cuma Syekh Saleh yang dibilang sama Syekh Ali, dia bocah Mekah. Sering ngomong, Soleh bocah Mekah. Nanti kalau dia masih kecil datang dipanggil Soleh bocah Mekah. Syekh Ali ngomong itu terus, dan hanya beliau yang meneruskan pendidikannya di Mekah dan Mekah. Jadi keramat nyambung. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Nah, Syekh Ali itu, Syekh Muhammad Syekh Ali itu benar-benar sedikit demi sedikit mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu diantara kesempurnaannya, beliau itu memiliki kasih sayang yang sangat besar kepada umat. Dikisahkan suatu ketika ada beberapa orang kafir yang ditangkap oleh para sahabat, kemudian dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara sandera tadi itu ada seorang wanita yang menggendong bayi. Ketika dihadapkan kepada Nabi, si bayi tadi nangis, tanda haus bayi itu tadi dan ingin menyusu kepada ibu. Akhirnya si wanita yang lagi disandera tadi kebingungan, noleh kanan kiri nyari tempat untuk memberikan ASI. Nabi itu menyaksikan. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, seandainya bayi itu tadi aku ambil, kemudian aku nyalakan api, serta bayi tadi aku lempar ke kobaran api tersebut, kira-kira ibu tadi rela apa tidak? Para sahabat mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah. Dia akan berkorban dengan segala yang dia miliki untuk menyelamatkan bayinya agar tidak terbakar. Nabi pun mengatakan, ketahuilah cintaku kepada umatku jauh lebih besar daripada cintanya seorang ibu kepada bayinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Syekh Ali mewarisi rasa cinta, rasa sayang kepada umatnya itu luar biasa. Bahkan di saat beliau sakit, ada undangan pun tetap berangkat pakai becak. Sampai keluarganya menahan, jangan berangkat, sakit. Syekh Ali mengatakan, langsung sini pakai becak malam-malam. Sampai ketika wafat, Syekh Ali itu sebelum beberapa minggu sebelum wafat, salah satu kakinya itu ada yang diamputasi. Tidak lama kemudian, beberapa minggu setelah diamputasi, Syekh Ali wafat. Akhirnya ketika jenazahnya, Syekh Ali wafat di rumah sakit di Semarang. Ketika jenazahnya sampai di sini, kaki yang diamputasi itu digendong lagi mau disembuhkan. Kakinya masih segar dan nggak ada bau amis sama sekali, bahkan wangi. Yang cerita saya ini membuktikan bahwa beliau itu ahli rahmat, ahli kasih sayang. Sebab Nabi SAW telah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya mengatakan, Nabi Muhammad bersabda di dalam hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalian kasihanilah, sayangilah yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit akan sayang kepada kalian. Syekh Ali sudah wafat, kakinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking sayangnya Allah kepada Syekh Ali. Ini bukti bahwa Syekh Ali hatinya hanya dipenuhi cinta dan sayang kepada umat, tanpa dipenuhi kebencian, tanpa ada kesombongan, tanpa ada niat yang jelek di dalam hatinya. Dan itu diwariskan oleh saya punya kakek Syekh Muhammad. Pernah di suatu hari Jumat, saya kalau Jumatan itu bareng sama kakek saya. Sekecil saya bareng. Pulang dari sholat Jumat, melihat ada salah satu toko
punya warga jadi barang saya nggak sebut namanya, kebakar, terbakar. Kalau kita kan lihat toko kebakaran, kasihan ya kebakaran. Syekh Muhammad lihat toko kebakaran, tanya, itu tokonya fulanah yang kebakaran, nangis. Sampai habis kayak gitu ya tokonya, kasihan. Terus dagangnya, dipikirkan dagangnya gimana, anaknya itu makannya gimana. Pulang langsung semua tuh, ada pembantunya namanya Al-Barkah, Al-Barkah, kini duit 1 juta dulu, saya masih kecil. Rumah untuk yang nyebut usaha aja ada semua. Terus ngomong maring sedene aja cerita-cerita. Yang kurang bongbon mene-mane, cepet dibangun melas. Kita lihat orang kebakaran. Gak sampai memikirkan itu gimana makannya, itu gimana dagangnya. Bahkan sampai memikirkan nanti kalau lama gak buka, takutnya pelanggannya hilang. Itu orang lain, bukan keluarga. Itu orang lain. Dan bukan yang hadir majelisnya, bukan. Hanya karena melihat tokonya kebakaran, difikirkan sampai mendalam seperti itu. Sehari, 2 hari, 3 hari, datang orangnya. Terima kasih, Pak, sudah dibantu, kurang orang, wis cepet dagang, dikasih lagi. Kita ngomong dagang bukan wingi wis langka, padahal gak minta. Itu saya saksikan. Ini rahmat ini yang harus kita tumbuhkan dalam hati kita. Seperti tadi tetamu kita Syarif Ali Ibnu Syarif Mahmud mengatakan umat Nabi Muhammad harus saling mencintai. Itu ajaran Nabi Muhammad. Itu yang biasa dilakukan oleh para ulama. Kalau kita ngaku muridnya Syekh Soleh, kalau kita ngaku muridnya Syekh Muhammad, rasa cinta terhadap umat harus kita kembang biakkan dalam hati kita. Jangan sampai merasa wah saya yang didolimi. Jangan sampai merasa wah dia itu kurang ajar sama saya. Apalagi sampai uangnya banyak kemudian perilakunya berubah. Yang dulu teman setelah uangnya banyak jadi menjaga jarak, naudzubillah, karena takut diutangi. Itu rezeki dari Allah. Allah dalam Al-Quran sudah menjelaskan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Kita akan mengucapkan ini semua nanti. Sekarang yang hitung-hitungan, yang merasa ini hasil jerih payah saya. Dulu waktu saya miskin gak ada yang bantu, ngapain sekarang saya bantu orang lain? Dulu waktu saya gak punya, gak ada saudara yang perhatian, kenapa saya harus perhatian kepada saudara? Bahkan dengan alasan yang sok bijak, biarkan saudara saya itu berusaha untuk mencari sendiri. Gak ada alasan seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan wa anfiqu mimma razaqnakum, wahai manusia, keluarkan dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ini baju yang kita pakai, sarung yang kita pakai, handphone yang kita pakai, mobil yang kita naiki, itu rezeki Allah, bukan hasil jerih payah kita. Mau kita banting tulang, peras keringat, kalau memang belum waktunya dapat rezeki, gak dapat apa-apa. Kita santai, waktunya dapat rezeki, ya datang itu rezeki. Tapi bukan berarti nganggur semua sampai rumah. Katanya santai aja, bukan. Tetap usaha, tapi hasilnya Allah yang tentukan. Wa anfiqu, keluarkan itu. Sampai kapan? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, kata Allah, sebelum datang kepada salah satu kalian kematian. Nanti kalau udah mati baru dia mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah coba diundur matiku ini ila ajalin qarib, walaupun sebentar. Mau apa kalau diundur? Fa asaddaqu, aku mau sedekah, lewat udah telat. Wa aku minas sholihin, aku mau jadi orang soleh, tenang. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya nggak bisa diundur, nggak bisa diajukan. Seperti orang miskin itu tadi, cuma dapat waktu 5 jam makan, tidur. Lah kita hidup di dunia makan, tidur, mati. Naudzubillah min. Ibadah sama Allah dengan ikhlas seperti Ustaz Muhammad Syaiban tadi menjelaskan. Hubungan baik kepada makhluk dengan rasa kasih sayang.
seperti Rasulullah, seperti para sahabat, seperti Syekh Ali Basalamah, seperti Syekh Muhammad bin Ali Basalamah. Karena beliau rahmat, karena beliau kasih sayang, maka beliau pun dapat kasih sayang Allah. Ibunda saya, itu cerita. Ibunda saya termasuk yang menyaksikan wafatnya Syekh Muhammad. Waktu itu beliau Syekh Soleh lagi ada acara di Subang, dan saya sakit demam gitu. Syekh Soleh ternyata malam telepon ke saya nggak angkat. Subuh baru saya angkat, dan saya dengar wafatnya Syekh Muhammad itu dari pengumuman Masjid Ittihad setelah sholat subuh. Setelah itu nggak lama Syekh Soleh telepon mengatakan, "Cinta wafat, ke sana, anak masih di jalan." Itu ibunda saya menceritakan, ketika abah meninggal, kamarnya wangi. Bahkan tiba-tiba abah saya, Syekh Abah ini, kata ibunda saya, duduk dan seperti orang wudhu. Nggak ada yang kucurin air, seperti orang wudhu, sampai tangan, sampai kuping, sampai kepala, sampai kaki dihapus, dibasuh, kemudian tiduran, ucap sendiri, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibunda saya nggak ngerti kalau Syekh Muhammad itu wafat, sebab nggak ngos-ngosan sama sekali. Tiba-tiba kok hilang nafasnya. Ibunda saya teriak-teriak, orang sak rumah dibangunin semua, ternyata meninggal. Dimudahkan urusannya. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, sampai urusan wafat pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita memudahkan urusan orang lain. Mudah-mudahan setelah sepulangnya hal ini, Allah lembutkan hati kita, Allah hilangkan gengsi dari hati kita, Allah hilangkan sombong dari hati kita, Allah hilangkan congkak dari hati kita. Mudah-mudahan setelah sepulangnya hal ini, Allah jadikan kita manusia-manusia yang penuh tawadhu, manusia-manusia yang penuh rendah diri. Mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia yang punya sifat dermawan. Jangan sampai Allah jadikan kita manusia yang sifatnya bakhil, karena yang dermawan dekat dengan surga, yang bakhil jauh dari surga. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita semuanya ahlu mahabbatil ulama, yang cinta kepada ulama. Istri kita, anak kita, mudah-mudahan semuanya cinta kepada ulama. Bukan hanya cinta, mudah-mudahan kita, anak kita, istri kita, orang tua kita bisa mengikuti jejaknya para ulama, sehingga di dunia kita sering kumpul dengan ulama, kelak di akhirat kita kumpul bersama ulama. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya dari mulai saat ini sampai wafat nanti, keluarga kita dari saat ini sampai wafat nanti, keturunan kita dari saat ini sampai wafat nanti, tidak ada satupun di antara mereka yang meninggalkan sholat, tidak ada satupun di antara mereka yang mengumbar aurat, tidak ada satupun di antara mereka yang mendekati zina, tidak ada satupun di antara mereka yang mencegah zakat, tidak ada satupun di antara mereka yang durhaka kepada orang tua, tidak ada satupun di antara kita dan mereka yang kurang ajar kepada ulama, agar kita benar-benar menjadi manusia yang selamat dunia akhirat. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.